Semangat pagi, sahabat selaras. Apa kabar sahabat selaras? Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang titik lemah pada tubuh manusia dan senjata pada tubuh manusia. Yang akan kita bahas bersama-sama dengan Om Kris, narasumber kita. Apa kabar Om? Baik, terima kasih. Sehat selalu ya Om? Terima kasih, sehat selalu. Cuaca lagi mendung gini, sehat terus ya Om ya badan ya? Alhamdulillah, puji syukur sehat karena kita selalu tetap berlatih. Kita bukan sehat tapi karena kita sering berlatih mengakibatkan badan kita sehat. Semoga Bro Dika juga demikian. Amin, sehat terus. Jadi selain kita makan yang bergizi juga badannya harus gerak nih. Gak boleh nempel sama kasur terus, itu yang bikin kurang sehat biasanya. Iya, betul. Gitu. Bisa kita mulai Om untuk sahabat-sahabat selaras agar lebih mengetahui lagi. Jadi di tubuh kita ini selain kita mempunyai senjata, tapi kita akan membahas terlebih dahulu terkait titik lemah baik untuk diri kita sendiri maupun lawan kita nanti nih. Misalnya kita punya musuh atau kita melindungi orang dari kejahatan, kita untuk melumpuhkan orang yang on point. Pukul, nggak sembarang pukul, nggak sembarang tangkis tapi nggak sakit. Tapi gimana caranya on point, orang itu langsung lemes katakanlah sakit dan nggak bisa lawan kita lagi, mikir dua kali untuk lawan kita. Itu kira-kira titiknya di mana aja Om? Baik. Untuk manusia sendiri. Tetap langkah pertama safety dulu atau safety first ya. Kalau memang kita merasa nggak mampu atau berbahaya, orangnya banyak, badan lebih besar dan sebagainya, ya kalau memang harta masih bisa kita cari, benar? Betul. Jadi ya kita kasih aja, besok masih kita. Tapi kalau nyawa, udah cuma satu kan nggak bisa cari lagi. Mending kita safety first dulu. Berkaitan dengan titik-titik kelemahan musuh itu memang penting, ya harus diketahui. Walaupun sebenarnya dalam latihan bela diri atau self defense itu perlu proses, tapi minimal podcast kita atau edukasi kita memberikan manfaat. Jadi nggak hanya mukul tapi orang masih kuat. Tapi di manusia sebenarnya masih ada titik-titik kelemahan yang berdampak besar buat si partner kita atau musuh kita, gitu. Betul ya. Oke, selain itu juga kira-kira ini kan kita nggak ngomongin masalah titik lemah pada wanita atau pada pria ya Om ya. Ini lebih pada ke general ya, karena memang semua bisa mempraktekannya gitu Om ya. Betul. Nah kira-kira kita mau langsung teori dulu, apa langsung praktek biar langsung tergambar nih visualnya sama sahabat selaras. Oh ternyata titik-titiknya di situ gitu. Karena takutnya gini, kita ngomong bagian punuk, tapi kalau kita nggak praktekkan, mereka juga mikir punuk bagian mana ya gitu. Telinga atau dagunya bagian mana ya? Kira-kira enaknya gimana Om? Langsung praktek lebih langsung bagus praktek ya? juga biar langsung dapat gambaran mana sih titik-titiknya. Gimana kalau kita mulai sekarang? Boleh. Kayaknya kita harus geser bangku supaya kita posisi berdiri aja lebih jelas ya. Iya. Oke. Satu lagi yang perlu digarisbawahi, selain tadi safety first, yang kedua adalah ada kelanjutannya. Selain titik lemah dari partner kita atau kita harus mengetahui titik lemah badan kita sendiri, tapi juga harus tahu senjata apa yang harus digunakan. Jadi sebenarnya manusia udah dikaruniai oleh Tuhan bahwasanya kita punya semua senjata di badan kita, asal kita tahu dan melatihnya. Nah itu nanti untuk kelanjutan dari setelah titik lemah ya. Iya, betul. Oke, kita mulai ya. Oke, kita geser dulu Om supaya lebih enak dilihatnya. Intinya semua badan seseorang kalau dilatih itu bisa jadi ototnya jadi kenceng, kuat dan sebagainya. Nah ini titik lemah berarti beberapa titik-titik yang nggak bisa, ibaratnya nggak ada lemahnya gitu. Walaupun dilatih tetap aja dia punya beresiko ya. Contoh satu, mata ya. Kita pakai jari kita tuh. Udah pasti dia kelilipan gitu ya. Mau ngelawan lagi udah bingung. Nah kita bisa buat kabur. Nah, yang kedua kita bisa pakai kening kita nih. Efeknya apa nih Om? Efeknya udah pasti puyeng, kelingang. Pusing ya. Ya, tapi kita juga harus tahu. Ya. Berikutnya ada ubun-ubun. Ya, kita bisa pakai ini. Oh, kalau gitu lagi kita lagi serangan dari bawah kita gini, diserang duluan sama Om ini ya, ubun-ubun ya. Berikutnya di bawah hidung, ya. Oh. Ini ada saraf, nah gini. Bisa berdarah. Gigi juga getar tuh, pusing pasti ujung-ujungnya ke otak itu. Kalau getar, kalau copot. Oh iya, benar itu yang bahaya. Berikutnya tenggorokan. Tuh. Ini nggak bisa, susah dikerasin. Ya otomatis dia pasti akan tersedak minimal tersedak dan nggak bisa ngomong. Berikutnya ulu hati. Walaupun dia ada 6 pack ya atau 20 pack ya, tetap yang ini nggak bisa dikerasin. Jadi titiknya kita harus tahu. Kira-kira di bawah dada, tengah-tengah sini,
Nah, nah dia nggak bisa napas tuh. Nyesek ya kira-kira 1 menit dia nggak bisa bangun. Titik yang lembutnya di sini soalnya ya. Suspeknya pasti ke bawah kan soalnya kan. Bro, Alcis kerasin. juga ini kan. Iya. Ini kan enak lah. Aduh. Nah, Gitu aja pakai jarinya sakit sahabat Iya. selaras. Apalagi dipukul apa totok. nah berikutnya coba angkat sedikit tangan. Oke. Nah, ada namanya daerah iga sini nih, titik sini nih. Oke. Ya. Kita bisa pakai ini atau begini gitu ya. Iya. Sama juga. Ya agak-agak sesek berapa detik lah ya. Betul. Berikutnya lagi tentunya kemaluan kita baik laki atau perempuan semua hampir sama titik lemahnya. Oh perempuan juga Sama kalau ya? tendang begini duk. Nah, gitu. Apalagi kita yang pria. Aduh. Iya. Iya Jadi tendang atau pakai ini Dengkul, dengkul iya, ya. iya. Ada satu lagi sini. Pergelangan ya. Sendi paha atas ya. Paha Ini kalau atas. di titik nah pasti kan Masih dia jatuh kita nih Iya. ke bawah. totok atau gempur di bagian sebelah sininya. Itu kira-kira yang perlu diketahui. Prinsipnya sebenarnya kalau sudah terlatih, mau mana aja badan aja kalau dipukul ya lemah si musuhnya. Contoh bro pukul pakai kiri. Oke. Nah, waktu kita ambil begini atau kita berkelit, tuh ini aja udah 1 menit dia pasti lemas, nggak ya, 2 menit iya. dia nggak bisa ngangkat karena saya totok sininya, ototnya hancur di sini, bengkak sedikit, nah dia udah nggak bisa ngangkat. Ganti pukulan berarti. Ya. Satu lagi pukul, nah sini nih, nah ini juga nggak bisa dikerasin ototnya, dia akan besar di sini kalau terlatih otot dadanya, tapi yang ini, nah ini juga Iya, lemah. Kira-kira gitu, Bro Dika, titik lemah. Iya. Jadi walaupun yang cheese-nya gede pun di sini tetap ini ya, tetap bisa Iya, karena didorong. dia otot besar di sini, otot besarnya, tapi sininya ada satu titik nih. Iya. Ini yang nggak bisa dikerasin. Nah ini ditotok dia pasti juga akan lumpuh. Ikut ya, lumpuh Lumpuh sementara. Nah itu kan kalau yang dari arah depan nih Om. Iya. Karena kadang ada juga kan memang yang bahaya tuh. Baik. Kalau kita lihat di MMA atau di Iya. Muay Thai itu bagian belakang nih. Dia ibaratnya kayak di film-film aja kalau dipukul kayu, teng langsung jatuh. Katanya orangnya begitu. Itu bener nggak sih Om? Kayak kelemahan manusia itu di belakang ini karena bahaya untuk otak. Betul. Bagian belakang. Bagian punuk ya Om ya namanya ya. Jadi kalau untuk belakang, untuk khusus pertandingan, Heeh. biasanya nggak diperbolehkan. Jadi yang akan jadi sasaran titik, ya depan aja. Dari sini sampai sini. Kepala juga nggak boleh. Tapi kalau kita di jalanan gitu ya, tentunya tengkuk juga bahaya. Kita tebang sini, gitu ya, dia akan gedor kepala nih. Atau kita pukul sini nih, dagu, dek. Yang belakang yang getar ya. Yang koclak otak kita, makanya dia bisa KO. Karena pukul di sini, dia akan ngerambat tenaganya ke sini, dia bisa KO. Oh itu kalau di slow motion tuh, kalau kita lihat di tayangan-tayangan MMA, Iya. serem itu getarannya Om. Mukanya berubah itu, dari ganteng menjadi jelek Langsung bisa Getar KO. semua. Makanya itu Iya, jatuh uppercut langsung. uppercut itu banyak yang jadi impact-nya KO. Iya, Bahaya uppercut yang begini ya. iya. Dak, gitu ya. Berdiri lagi udah nggak mampu itu ya Om ya. Betul. Dan biasanya wasit pun juga nggak menyarankan untuk dilanjutkan ya. Ya. Oke. Apalagi Om kira-kira Om? Itu. Tapi sebenarnya mau apa saja kalau kita sudah terlatih, ya mudah-mudahan edukasi ini bermanfaat buat rekan atau sahabat selaras semua. Intinya kalau sudah terlatih mau titik mana aja ya lemah, karena kita juga melatih kan. Iya, Jadi yang mana aja mau titik ini gitu ya. Nah sekarang paling kalau mau lanjut, bagaimana kalau kita topik berikutnya senjata di tubuh kita. Senjata ya. Tapi sebelum kita lanjut Om, saya mau pesan juga sama sahabat laras. Jadi selain kita tahu titik lemahnya pada musuh, dengan otomatis kita juga menjaga defense. Ketika musuh mau menyerang kita ke titik lemah kita, kita udah tahu duluan. Ibaratnya dia mau menyerang ulu hati. Kita bisa berkelit seperti ini, justru kita serang balik titik lemah mereka. Yang tadi Om Kris sampaikan di bagian iga. Kita berkelit, tangan kita tarik mungkin Om, ya kan Om misalnya nyerang ini saya. Kita tarik, kita pukul ininya. Nah ini dia lemas nih langsung nih. Karena iga kan yang tadi Om sebutin salah satunya kan. Yeah. Nah, mungkin itu, jadi kita juga bisa tahu untuk lawan dan tahu untuk kita sendiri. Untuk menghindari kan Om ya. Oke, lanjut ke bagian tubuh yang dapat dijadikan senjata. Nih, pada sahabat selaras. Silakan Om, kira-kira bagiannya mana aja Ya. Om? Tambahan lagi ya, ini sekedar edukasi buat semua sahabat selaras. Tapi kalau kita nanti berlatih dan sebagainya, kita sebutnya beda tipis atau sama-sama terlatih gitu ya, sama-sama udah bisa. Bedanya selai bulu aja. Jadi waktu tadi saya mukul begini, kan bro tadi mundur kan? Kelit, ya. Kelit terus mukul saya kan? Iya. Nah, kalau saya tangkis
Terus saya dipukul sini kan tadi. Iya. Nah kalau udah sini kan saya kena. Tapi kalau sama-sama udah terlatih, ya namanya dalam bela diri, bedanya tipis sebulu aja. Waktu dia mukul ya saya tangkis juga gitu. Iya, Kena. Nah kayak gitu. betul. Jadi ada kosong Saling dan isi, defense. saling ngisi gitu ya. Iya. Nah sekarang kita masuk kepada senjata apa saja sih di badan kita. Kita mulai dengan ujung jari. Oke. Nah, ujung jari, contoh pukul kiri. Nah, kalau kita bisa pakai ujung jari, udah pasti bisa melemahkan. Kita tahu titik lemahnya, ya udah. Ini udah bisa dia Ke mata. langsung kelegepan atau bagaimana. Iya. Yang kedua, ini juga bisa pakai ujung jari. Ini juga Ulu bisa. hati, Tapi iya. ini juga ada latihannya. Tetap kita harus latihannya. Ya, Kekuatan jarinya ya? kekuatan jarinya. Nanti push up pakai jari dan sebagainya. Atau yang pasir itu ya Om ya? Betul. Habis dari sini kira-kira kemana Bro Dika? Ke bagian sendi lain Om. Nah, masih bisa. Sendi lain masih banyak ini. Di sini juga ada nih. Nah, ini kan ada nih. Totok ya Om. Nah, totok. Berarti pukul. Nah, ini masuk sini tuh. Kelemahan tadi Totok sini nih. tuh. Totok sini tuh. Totok sini. Nah, ini bisa juga senjata. Gitu ya. Iya. Apalagi? Habis dari sini apalagi? Kita tahu gak? Nih, habis dari totok lebih ke pukulan seluruh. Ya. Nah, memang biasanya sini buku jari ya. Iya. Tapi kita biasakan fokus di dua ini aja. Push up juga dua. Supaya kita makin fokus, makin bertenaga impact-nya. Pukul. Oke. Nah. Atau ini sama. Gitu ya. Iya. Nah, jadi 1, 2, 3 tuh senjata kita. Mana lagi? Ini kalau saya nggak salah nih, loncatnya langsung ke sikut ya? Belum, Apa masih ada? belum. Ini masih banyak senjata. Ini aja nih belum nih. Oh iya ya, ini ya tadi ya? Ya, Oke. misalnya pukul, tangkis. Nah ini gamparan. Plak. Oh iya. Tuh, gamparan kan. Betul. Apalagi kalau udah cincin tuh mana. Aduh, lebih Ini gamparan. berdarah ya, bukan karena tamparannya, cincinnya yang bikin berdarah. Ini gamparan. Atau kita sebut kepretan. Iya. Gitu ya. Ada lagi, pukul lagi. Oke. Ini baru nih gamparan, kalau tadi kepretan. Jadi kita gampar. Tadi luar, Wah. sekarang dalam ya? Iya, tangan dalam. luar, tangan dalam ya? Tuh, udah banyak tuh. Mana Ini lagi? kayaknya biasa pakai suami istri nih. Janganlah. KDRT jangan ya. Oh jangan ya, nggak boleh nih. Salah nih kita. Mana lagi? Ya sikut. Belum. Oh, masih belum, Masih ini juga senjata nih. Oh, Pukul. sabetan ya? Jempol ada sikunya, pukul. Oke. Nah, ini masuk nih. Sama tuh. Tuh, gitu ya. Nah, saya langsung masuk lagi. Ini juga senjata nih. Bukan yang telapak tadi ya, ini pukul. Oke. Tuh ke atas. Dan gitu ya. Bahaya nih yang udah kita mata kita ke atas, ini udah kita nggak tahu nih mau diapain sama lawan nih. Iya, Ya, Om, ya. benar. Mana lagi? Nah, pas Ayo. deh. Terus saya salah lagi, Om. Ya udah. Om aja deh. Samping. Ya. Oh ini. Ya, pukul. Oke. Tangkis tuh kita tebang tuh tadi. Dang. Nah, udah nih kelayangan nih pasti dang tuh ya. Iya. Tuh. Mana lagi? Udah Om aja deh. Salah lagi sikut ya baru bener nih. Iya. Nanti kalau ada lebih lanjut lagi yang advance-nya, nggak hanya 2 jari tadi ya, kita ada gerakan-gerakan yang mengikuti binatang ya. Dan nanti kita cakaran misalnya pukul. Oke. Sama tuh. Cakaran. Truk. Atau berada. Nah gitu. Jadi kita latih cakaran kita. Nggak hanya 2 jari tapi ya latihannya push up jari. Baru kita berikutnya ke sikut. Ayo pukul. Nangkis, sikut atas tuh. Wah ini. Ke atas. Atau ke samping. Nah berarti sikut juga senjata tuh. Udah berapa tuh kita tadi tuh ya? Banyak Udah ya? Banyak, lebih dari 5 itu. Kalau ini tangan aja udah banyak. Iya. Lanjut. Bahu. Bahu ya. Berarti pukul kanan aja. Pukul kanan ya. Nah kita tangkis. Jatuhin. Masuknya kita gedor pakai bahu nih. Kita gedor tuh. Dang dia bisa jatuh atau ya ini gini aja udah bisa jatuh tuh. Iya. Gitu. Mana lagi? Itu tangan semua udah. Sekarang kaki. Wah ini nih yang serem. Sebenarnya nih. belum kaki aja. Pinggang juga senjata. Oh. Ini misalnya Gimana, pukul. Om? Nah, pukul kanan aja. Kanan aja ya, biar lebih kelihatan ya, Ya. efeknya ya. Waktu saya ngambil banting, nah ini pinggang yang ngangkat nih. Tuh, Waduh, pinggangnya iya, kita iya. ngangkat. Iya, Sambil ini kita Banting. Ya. Atau kita ambilannya begini. Pukul. Oke. Kanan lagi. Sama nih, yang dibentur adalah pinggang juga nih. Tuh, pinggang juga. Kita pinggang set, sambil kita beset. Nah, ini pinggang, berarti tenaga dari pinggang. Langsung lawan jatuh tuh ya, Ya. sisi kanan ya. Nah, sekarang kita masuk ke senjata kita yang di area kaki. Wah ini nih yang powernya lebih besar pasti daripada tangan ya Om ya. Nah, kalau udah kaki, berarti lawannya juga kebanyakan kaki atau seluruh badan. Tapi sendi yang tadi kita titik kelemahan
kita bisa pakai dari senjata kita di kaki. Contoh pukul bebas. Kiri ya Om ya? Kanan boleh. Kanan boleh ya? Nah, Oke. pukul. Nah, waktu kita tangkis, kita mau serang balik, kita pakai senjata yang ini nih. Sabitan ini. Iya. Tuh, kita berarti dia jatuh. Waduh. Kalau kita tekuk begitu, berarti kita aman tuh. Lawan masih udah bijak. membelakangi soalnya ya? Paling meletot aja kan? Iya. Nggak sampai patah. Tapi yang bahaya, yang begini nih. Nah, ini yang saya tendang begini nih. Tuh, saya patahin. Berarti dia patah tuh, kotak gitu ya. Waduh. Atau yang dalamnya, kalau kita masih bijak, ya kita tepuk di sini aja. Nah, ini berarti jatuh dia. Iya. Kelihatan ya? Kelihatan. Wah ini kalau dari bola kartu merah tuh Om. Nah, iya. Berikutnya, Oke. kalau tadi kita ada ujung jari tangan, sekarang ujung jari kaki. Pukul kiri, Pukul kiri ya. tangkis kita colok nih. Tuh, sini bisa, ke tenggorokan bisa, ke mata juga bisa. Gitu ya. Iya. Berarti pakai ujung. Berarti kita latih juga tuh nanti senjata kita. Kelenturan paha juga harus. Karena makin tinggi kan makin ketarik. Iya, udah pasti. Harus fleksibel dan terlatih. Karena yang kita latih kan ujung jari. Iya. Ya latihannya contoh harus begini jalannya tuh. Gitu. Pegel ya. Nah, berikutnya. Sekarang pukul kiri lagi. Pakai telapak berarti. Nah, kayak gedor pintu tuh. Iya. Ya, atau ke muka juga boleh Iya, gitu ya. Boleh. Tapi kita pakai seluruh telapak kaki. Tumit. Nah, sekarang tumit ya. Iya. Tumit bisa aja begini nih. Tuh. Wah. Cangkul. Ya, Berarti itu tumit kita pernah tuh. Mau Gitu ya. perut, mau ini duluan juga boleh deh kalau nggak lagi tanding mah ya. Sasarannya bisa ke sini, nggak apa-apa, masih sama 1, 2 ulu hati, dagu, gitu ya. Iya. Nah itu. Itu. Mana lagi? Setelah tumit apa lagi Om kira-kira Om kalau kaki Om? Nah, sebenarnya kalau kita mau olah lagi, sisi kanan, sisi kiri ya sasaran ke muka bisa. Ke muka ya. Misalnya dipukul kiri. Pukul kiri. Nah kita masih pakai yang luaran sini nih, Heeh. balik ke muka gitu ya. Iya. Digampar ke situ, Iya. keluar ya. Iya. Nah sekarang Kaki berikutnya yang dalam pukul, ya nggak apa-apa. sama Berarti aja. kiri. Berarti kita yang pakai yang dalam. Ke muka tuh. Oh. Berarti Gitu ya. kalau tadi yang kalau keluar pakai kaki yang searah sampai pukulan, Nah. kalau pakai dalam kaki yang sebelahnya. Betul. Oke. Itu bisa kebanting juga lawan kalau nggak siap kena ini Om. Ya sebenarnya jatuh bukan karena kebantingan, karena tekanan tendangannya. Karena kan kita ngelatih juga kalau itu nanti tendangannya gitu Iya. berasa ya. Atau tuh Iya. gitu kan. Jadi berasa kegamparnya atau kekepretnya. Kira-kira gitu Bro Dika. Iya. Kira-kira badan kita yang dapat jajakan senjata ya. Tapi memang itu kita ini ngomongin general ya Om ya. Ya. Karena untuk kalau perempuan kita nggak tahu untuk terbatas dengan pakaiannya untuk yang tarik kaki itu kan mungkin juga kalau bisa pakai rok nggak mungkin kan Om. Gitu. Lebih ngandalin tangan kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki kan sebenarnya bisa. Asalkan memang kalau mau lebih gincar yang lebih tinggi ya Iya. ada kelenturan juga di paha belakangnya biar nggak ketarik ya Om ya. Maka dari itu saya sarankan ya kalau kita sebagai praktisi atau melakukan preventif ke depan mau ke jalan keluar kemana saja ya pastikan kita nggak banyak tentengan bawaan. Kalaupun ada tas ya tas yang selempang supaya Iya. kita hidup nih tangannya, supaya Iya. hidup kakinya. Kalaupun kita juga pakai ini ya minimal bahannya yang lentur. Iya. Bisa nendang, bisa apa gitu. Jadi kita udah persiapan. Karena kita nggak tahu resiko tuh selangkah dari rumah udah ada resiko kira-kira gitu. Iya. Tapi untuk sahabat selaras saya sendiri ngambil kesimpulan. Jadi bukan berarti jaga diri atau berantem itu lihat cepetnya atau lihat saya suka lihat ada orang juga mungkin nggak tahu dia memang panik apa gimana. Asal cepet tapi nggak kenceng. Ya berantemnya gitu. Yang penting kena doang. Jadi cuma tek tapi nggak on point gitu loh. Betul. Maksudnya, jadi dengan kita hari ini tontonan kita yang dikasih tahu sama narasumber kita Om Kris itu membuat kita sadar kalau oh jadi jangan boleh kita defense tangkis sekali 2 kali 3 kali tapi sekali kita nyerang on point gitu nggak apa-apa kita kena pukul berapa kali tapi jangan kena kelemahan kita gitu. Paling saya 3 aja. Kita memang harus tahu basicnya dulu. Pertama titik lemah musuh atau Iya. titik lemah kita itu satu. Yang kedua senjata kita memukul partner atau musuh kita dengan senjata yang pas. Iya. Ya, titiknya pas dan senjatanya pas. Ya, Iya. kalau gitu ya cukup begini aja. Kalau gini udah pasti dia akan vakum kira-kira 1 menit dan kita upaya bisa melarikan diri Iya. untuk keselamatan. Ya, kira-kira dia 1 menit. Tapi kalau kita pukul, tapi ini masih melek nih sebelahnya kan. Iya. Ya, kita mau lari mungkin kepegang dan sebagainya. Itu dari sisi resiko. Jadi kita harus tahu titik lemah dan senjatanya. Nah, tinggal nanti berikutnya drillnya.
Dan arti ya latihannya kalau mau. Jadi ya tapi minimal edukasi ini semoga bermanfaat buat sahabat selaras kayak gitu. Ya, semoga memang dengan kemampuan kita yang kita miliki menjadi penolong kita di waktu apapun dalam keadaan apapun ya Om ya. Ya. Gitu. Apalagi Om kira-kira yang mau di-sharing? Tinggal paling kita Kira-kira duduk aja. lagi ya. Paling kita akan sampaikan mungkin agenda kita selanjutnya mungkin bisa disampaikan di Chatter di JC Studio mungkin di Januari per 2 minggu dan jam sekitar. Silakan. Oke, jadi per 2 minggu ini nanti ke depannya di bulan Januari kita akan mengadakan talk show, cuman ada podcastnya juga ya. Jadi ada penonton yang nanti bisa memberikan pertanyaan, bahkan bisa langsung mempraktekkan sama Om Kris nih. Kira-kira apa sih yang dia butuhin terkait kemampuan yang untuk dia miliki ya Om ya? Ya, Januari 2024 nanti akan ada schedule selama setahun terkait dengan pelatihan-pelatihan dari kita terkait dengan self defense, safety dan security. Nah, jadi mungkin ada sahabat selaras juga yang mau tanya di mana sih nanti diadakannya talk show tersebut. Nah, itu akan diadakan di JC Studio di Jalan Ciateraya nomor 99, Maruga, Serpong, BSD City, Tangerang Selatan. Gitu. Jadi bisa untuk kita mau kontak kita juga bisa ya Om ya. Siap. Itu bisa ke 0878 77 81 7011 untuk nanya schedule kapan sih diadakannya talk show itu. Atau di 0812 9175 164. Saya ulang 0812 9175 164. Iya kalau gitu. Ada lagi kira-kira Om yang mau sharing? Apa kita nanti akan bertemu di pertemuan selanjutnya untuk membahas hal-hal yang lebih menarik lagi nih? Tingkatnya lebih tinggi lagi nih dari yang sekarang. Pasti, tentunya harapannya nanti kalau kita udah kumpul, ada peserta, yang lain juga bisa nanya, bahkan bisa bergabung di tempat latihan kita, ya tempat acara kita untuk workshop atau talk show, ya. Jadi harapannya mudah-mudahan bisa gak hanya dengerin podcast, tapi juga bisa praktek langsung, ya latihan bersama. Saya rasa cukup, gitu ya. Baik. Untuk itu saya tutup saja. Terima kasih banyak untuk sahabat selaras yang telah menyaksikan. Semangat pagi, sahabat selaras. Salam.